Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Mufidati, NIM T2017-7067, Prodi Tadris Matematika, Institut Agama Islam Negeri Jember. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran matematika berbantuan komputer, di sini saya akan mereview sebuah aplikasi matematika bernama Matematika SMA Materi Akar dan Pangkat. Di sini kita bisa mencarinya di Google Play Store. Langsung kita klik Matematika SMA. Di sini banyak pilihannya. Karena saya fokus ke akar dan pangkat, maka kita download aplikasi ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan aplikasi ini. Aplikasi ini bernama Aplikasi Pembelajaran Interaktif Matematika SMA Akar dan Pangkat, di mana matematika yang selama ini dianggap pembelajaran yang sulit untuk dan menakutkan selalu menjadi momok untuk para pelajar. Aplikasi Matematika SMA pada materi akar dan pangkat ini berisi soal-soal dan pembahasan akar dan pangkat untuk siswa SMA dengan penyampaian materi yang interaktif dan soal-soal untuk berlatih. Aplikasi akar dan aplikasi ini bertujuan untuk membantu mempermudah proses belajar para pelajar sehingga meraih hasil yang diinginkan. Nah, di dalam aplikasi ini ada dua materi, yaitu bentuk akar dan bentuk pangkat, di mana fiturnya di sini fitur interaktif. Jadi di sini dan juga ada latihan soal atau evaluasi. Tapi di sini kan karena merupakan konten interaktif dan di sini ada audionya, akan tetapi karena saya akan menjelaskan aplikasi tersebut, jadi audio tersebut saya matikan. Dan di sini untuk ratingnya sudah 3+, dan untuk informasi aplikasi ini versi yaitu V1.01 diupdate terakhir kali pada tanggal 14 Desember 2017. Untuk yang sudah mendownload aplikasi ini sebanyak 1000 lebih, dan apabila ingin terhindar dari sebuah iklan atau ingin item-item yang di sana, di sini ada pembelian dalam aplikasi yaitu pembayaran 20.000 per item. Nah, aplikasi ini ditawarkan oleh Simply Interactive dan dirilis tanggal 20 Desember 2017. Iya, langsung saja karena di sini saya sudah mendownload aplikasinya, langsung kita buka aplikasi tersebut. Kita tunggu aplikasinya sampai terbuka. Nah, untuk tampilan pertama kita sudah disuguhkan dengan sebuah wallpaper yang sangat menarik sehingga di sini memungkinkan siswa untuk lebih tertarik belajar matematika, pada khususnya materi akar dan pangkat. Nah, di sini terdapat 3 poin, yaitu poin yang pertama mulai belajar, poin yang kedua yaitu teori, dan poin yang ketiga yaitu hapus iklan. Akan tetapi di sini untuk yang pertama kali di sini saya akan menjelaskan tentang teori. Di sini karena membahas tentang materi SMA akar dan pangkat, maka teori-teori di sini semuanya membahas tentang bentuk pangkat dan bentuk akar. Nah, yang pertama yaitu bentuk pangkat. Bentuk pangkat di sini terdapat 3 poin, yaitu pangkat bulat positif, yang kedua pangkat bulat negatif, dan yang ketiga pangkat 0. Untuk yang pertama yaitu pangkat bulat positif, di mana di sini jelaskan apa itu pangkat bulat positif. Terus yang kedua sifat-sifatnya, notasi ilmiah bilangan besar, dan yang terakhir yaitu contohnya. Dan di sini di pojok kiri atas terdapat tombol kembali ketika ingin kembali. Dan untuk yang selanjutnya yaitu pangkat bulat negatif. Sama di sini pangkat bulat negatif dijelaskan bagaimana pangkat bulat negatif tersebut, sifat-sifatnya, dan juga notasi ilmiah bilangan kecil seperti itu. Karena di sini pangkat bulat negatif, berarti di sini notasi ilmiah bilangan kecil seperti itu. Dan untuk yang ketiga yaitu pangkat 0, di mana pangkat 0 ini jika A suatu bilangan real dan A sama dengan 0, maka A pangkat 0 itu adalah sama dengan 1. Contohnya di sini seperti yang sudah tertera, seperti itu. Di sini juga terdapat tombol kembali di pojok kiri atas. Untuk yang kedua yaitu materi bentuk akar, di mana di sini bentuk akar terbagi menjadi 5 poin, yaitu menyederhanakan bentuk akar, yang kedua operasi aljabar pada bentuk akar, yang ketiga merasionalkan penyebut bentuk akar, dan yang keempat menentukan akar-akar persamaan kuadrat, dan yang kelima pangkat pecahan.
Untuk yang pertama yaitu menyederhanakan bentuk akar, di mana menyederhanakan bentuk akar itu ada beberapa cara dengan sifat-sifatnya, yaitu yang pertama memindahkan faktor ke depan. Di sini sudah ada langkah-langkahnya juga, ada caranya. Dan yang kedua yaitu memasukkan faktor, di sini juga ada contohnya. Dan yang ketiga itu menghilangkan tanda akar pada penyebut pecahan, dan di sini juga sudah ada contohnya. Dan untuk yang kedua yaitu operasi aljabar pada bentuk akar, di mana di sini ada macam-macam akar, yaitu akar senama dan akar sejenis. Dan juga di sini ada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Di sini ada syarat di mana penjumlahan dan pengurahan bentuk akar adalah akar-akarnya harus sejenis seperti itu. Dan untuk yang ketiga yaitu merasionalkan penyebut bentuk akar, di mana di sini ada beberapa bentuk ya. Di sini ada yang pertama pecahan berbentuk A per akar B dapat dirasionalkan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan akar B sehingga diperoleh hasil seperti ini. Dan yang kedua yaitu pecahan berbentuk akar. Di sini ada dua yaitu C per A plus akar B atau C per A minus akar B. Nah, di sini juga ada langkah-langkahnya. Dan yang ketiga sama, yaitu pecahan berbentuk ini. Tapi di sini lebih dijelaskan yang pengurangannya seperti itu. Dan untuk yang keempat yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Di sini terdapat penyelesaian persamaan kuadrat dapat ditentukan dengan salah satu metode berikut. Di sini ada 3 metode, yaitu metode faktorisasi atau pemfaktoran, yang kedua metode melengkapkan kuadrat, dan yang ketiga metode rumus kuadrat atau rumus ABC. Seperti itu. Dan di sini pangkat pecahan. Nah, pangkat pecahan di sini hubungan pangkat pecahan dan bentuk akar. Di sini juga sudah ada contohnya seperti itu. Nah, untuk di teori di sini menjelaskan tentang teori-teori yang ada pada bentuk pangkat dan bentuk akar secara umum seperti itu. Nah, untuk yang kedua di sini yaitu mulai belajar. Nah, di mana mulai belajar ini ada tampilan seperti ini. Untuk tampilan yang pertama bentuk pangkat. Bentuk pangkat di sini ada 3 poin, dan yang kedua yaitu bentuk akar. Bentuk akar di sini ada 5 poin. Nah, untuk yang pertama kita coba yang bentuk pangkat. Nah, di sini lebih ke latihan soalnya seperti itu. Akan tetapi di sini juga ada keterbatasan, yakni soal-soal tersebut sudah tersedia dan kita juga hanya bisa mengikuti rule-nya yang ada seperti itu. Kita bahas satu persatu bentuk pangkat. Nah, jadi cara menggunakannya yaitu kita langsung klik saja bentuk pangkat. Yang pertama yaitu notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah di sini ada 2 tipe. Di sini tipe yang pertama yaitu standar ke ilmiah, tipe yang kedua yaitu ilmiah ke standar. Nah, di sini saya coba terlebih dahulu yang standar ke ilmiah. Langsung kita masukkan angka 1000. Nah, maka untuk notasi ilmiahnya itu akan jadi 1 kali 10 pangkat 3 seperti itu. Nah, untuk tipe yang kedua yaitu ilmiah ke standar. Ini merupakan kebalikannya dari bilangan yang tadi. Jadi, di sini ketika kita menuliskan 1 kali 10 pangkat 3, maka akan berubah menjadi 1000. Kesimpulannya yakni, jika A, di sini ada tombol I, bacanya I, ketika kita klik maka muncul sebuah kesimpulan. Di sini kesimpulannya, jika A bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif lebih dari 1, maka A pangkat N ditulis dengan simbol A pangkat N adalah perkalian N buah bilangan A. Definisi ini dituliskan secara sederhana sebagai A pangkat N, maka akan sama dengan A kali A kali A kali A kali titik kali A, di mana perkalian N adalah sebuah bilangan seperti itu. Nah, kita kembali. Nah, untuk yang kedua yaitu ada perbedaan pangkat bulat positif dan pangkat bulat negatif. Kita klik di sini. Nah, di sini hanya terbatas yaitu sampai angka 6. Nggak bisa lagi. Nah, dan di sini pangkatnya ini juga sampai pangkat 6. Nah, gambar di sini ini menunjukkan sebuah ilustrasi terkait 6 pangkat 6 itu adalah 4600
46.656. Nah, jadi di sini ada kotak sebanyak 46.656 seperti itu. Jadi kita coba 2 pangkat 2, maka di sini akan ada 4 balok seperti itu. Nah, kita kembali. Oh iya, di sini ada juga tombol kesimpulan di mana bilangan perpangkat bulat positif secara umum dapat dinyatakan dalam bentuk A pangkat N seperti itu. Nah, di sini dengan A itu merupakan bilangan pokok dan N di sini merupakan pangkat atau sebuah eksponen seperti itu. Kita kembali. Dan yang ketiga yaitu aplikasi rumus-rumus bentuk pangkat. Poin yang ketiga, kita klik. Nah, di sini akan ada sebuah tampilan. Di sini ada lalat atau kumbang dan di sini ada lingkaran-lingkaran. Gunanya seperti apa? Mari kita lihat. Di sini kita juga menemukan tombol di bawah gerakan slider untuk merubah minggu dan perhatikan perubahan pada lalat. Kita klik minggu kedua, minggu keempat, dan minggu ke-6. Nah, jadi di sini kita diajarkan sebuah konsep, di mana konsep sebuah perpangkatan. Nah, di sini kita dapat memindahkan, di sini dipertanyakan minggu kedua, berapakah jumlah lalat pada minggu kedua? Jadi minggu kedua itu terdapat 2 lalat, maka di sini kita ngedrag untuk mengisi jumlah lalat. Kita memindahkan drag yang tertera di sini, kita pindahkan ke sini. 2 pangkat 1 itu hasilnya 2 seperti itu. Minggu keempat yaitu 4. Jadi di sini kita milih 2 pangkat 2. Untuk minggu ke-6 di sini ada 8. Nah, 8 itu adalah 2 pangkat 3. Jadi kita memindahkan hal ini seperti itu. Jadi ketika kita tadi itu tercentang, maka itu benar. Coba kita pindahkan 2 pangkat 2. Nah, jadi itu sudah tidak mau seperti itu. Nah, jadi di sini mengajarkan sebuah konsep sebuah perpangkatan. Dan di sini juga ada tombol tanda panah melingkar. Di sini ini untuk nge-reload atau kembali semula seperti itu. Nah, karena telah selesai, kita kembali. Nah, untuk bentuk pangkat di sini hanya gambaran umumnya saja yang dibahas. Untuk yang kedua yaitu bentuk akar. Di mana di sini ketika bentuk akar ada 5 poin. Ada 5 poin yang kita bahas. Yang pertama yaitu pengenalan bentuk akar. Nah, di sini tampilan utamanya seperti ini. Ada akar 3 dan juga ada tanda seru. Nah, di sini kita klik satu-satu. 3 ini kita klik, maka akan keluar sebuah penjelasan di mana 3 ini merupakan bilangan irasional. Dan bilangan irasional tersebut adalah bilangan real yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk M per N dengan M, N anggota bilangan bulat dan N tidak sama dengan 0. Dan di sini kita juga dapat mengklik akarnya. Di sini merupakan akar pangkat 2, di mana di sini angka yang bila dikalikan dengan 2 kali bilangan itu sendiri hasilnya adalah sama dan jumlah yang dicari akarnya seperti itu. Di sini juga sama, ada tanda serunya. Tanda seru di sini merupakan kesimpulan, di mana di sini bentuk akar adalah akar-akar dari suatu bilangan real positif yang hasilnya merupakan bilangan irasional seperti itu. Nah, kita kembali. Nah, poin yang kedua yaitu menyederhanakan operasi aljabar dalam bentuk akar. Kita klik. Di sini ada contoh soal. Ada contoh soal di mana di sini soalnya 108. Jadi siswa diajak untuk berpikir bersama di mana di sini kita menyederhanakan bentuk akarnya seperti itu. Karena di sini sudah tertera akar 9, angka 9, maka kita mencari 9 kali berapa yang hasilnya akar 108. Jadi 9 ini dikalikan dengan angka 12. Kita tulis kembali 9 sama akar 9 akar kali akar 12, dan akar 9 ini merupakan 3 dan akar 12 ini tetap akar 12. Kita cek. Nah, ketika kita diberikan sebuah jempol, maka hasilnya benar seperti itu. Di sini juga ada contoh soal yang kedua, yaitu akar 1/8, di mana akar 1/8 ini di sini juga sudah tertera angka 2-nya. Nah, jadi
pecahan berapa dikalikan 2 yang hasilnya akar 1/8. Jadi kita coba di sini 1/16. Nah, di sini tetap kita tulis 1/16. Di sini akar 2. Dan di sini akar dari 1/16 itu dapat kita keluarkan yaitu 1/4. Akar 2. Kita cek, ketika keluar tombol jempol dan itu berwarna hijau, maka di situ bernilai benar. Ketika kita mencobanya salah, ketika kita coba di sini 1/5 akar 2, ketika kita cek dan ketika mendapatkan tombol jempol terbalik ke bawah dan berwarna merah, maka itu hasilnya salah, seperti itu. Nah, di sini ada juga soal yang terakhir, yaitu akar A pangkat 3 kali B. Nah, di sini dapat kita kerjakan A pangkat 3. Berarti di sini dapat kita kerjakan A kuadrat kali AB, seperti itu. Karena di sini ketika A kuadrat dikalikan AB, maka menjadi akar A pangkat 3 B, kayak gitu. Nah, kita keluarkan di sini A-nya pangkat 2 dikalikan AB. Dan di sini akar A kuadrat bertemu dengan akar, maka A kuadrat dan akar ini bisa hilang. Maka di sini menjadi A dan di sini kita menjadi AB. Kita cek dan di sini hasilnya benar. Nah, maka di sini menyederhanakan bentuk akar ini menjelaskan tentang bagaimana kita menyederhanakan bentuk akar yang sudah tertera di sini. Dan di sini juga ada tanda serunya, di mana di sini kesimpulannya yaitu untuk setiap A dan B bilangan bulat positif, maka berlaku akar A dikalikan B dapat kita pecah menjadi akar A dikali akar B. Dengan A atau B harus dapat dinyatakan dalam bentuk kuadrat murni, seperti itu. Kita kembali. Untuk poin yang ketiga yaitu merasionalkan penyebut, di mana di sini kita bisa mencoba soal apapun, akan tetapi di sini ada keterbatasan seperti itu. Nah, kita coba yang pertama yaitu 2/9. Nah, kita cek, maka di sini ada bentuk penyelesaiannya seperti itu. Keterbatasan di sini hanya bisa mencoba sampai di bawah angka 10 seperti itu. Ketika kita mau klik 10 sudah tidak bisa. Jadi maksimal itu angka 9. Seperti itu. Untuk selanjutnya di sini merasionalkan penyebut akar yang kedua. Kita coba soal 2/2 minus akar 8. Nah, jadi di sini bagaimana caranya kita merasionalkan penyebut bentuk akar yang di sini penyebutnya itu terdiri dari bilangan bulat dan bilangan akar seperti itu dan dipisah dengan tanda negatif. Dan untuk yang selanjutnya sama di sini kita coba 2 akar 3 per 5 min akar 3. Nah, jadi di sini setidaknya yang bentuk ketiga ini harus memiliki akar-akar yang sama seperti itu. Nah, kita langsung cek seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya di sini, suatu bentuk pecahan yang memuat bilangan bentuk akar dikatakan sederhana jika dipenuhi. Poin yang pertama, setiap bilangan bentuk akarnya sudah dalam bentuk sederhana. Dan poin yang kedua, tidak ada bentuk akar pada penyebut jika bilangan tersebut pecahan. Pada bagian ini, Anda akan mempelajari mengenai cara merasionalkan berbagai bentuk pecahan agar lebih sederhana, seperti itu. Nah, kita kembali. Untuk yang keempat, yaitu pangkat pecahan. Di mana di sini sudah tertera, yaitu bilangan 16 pangkat 1/2. Nah, jadi di sini kita merubahnya dalam bentuk akar. Nah, jadi kita dapat memindahkannya 16. Oh iya, di sini kita merubahnya dalam bentuk 16 itu 16 pangkat 2. Mohon maaf. Nah, di sini 16 akar 2, tapi di sini aslinya kan akar 2-nya nggak perlu ditulis, akan tetapi di sini karena ingin
menjelaskan kepada kita terkait konsepnya, maka harus ditulis terlebih dahulu. Maka akar dan duanya ini dapat dihilangkan dan di sini berubah menjadi akar 16. Akar 16 di sini akar 4 kuadrat seperti itu, dan akar 4 kuadrat, akar dari 4 kuadrat bisa menjadi 4 seperti itu. Jadi nama lain dari 16 1/2 itu adalah 4 seperti itu. Untuk selanjutnya kita juga dapat mencoba 2/3 2/3/4. Maka di sini dapat kita tuliskan dalam bentuk akar, yaitu 2/3 akar dari 4 seperti itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu akar 5 dari 16. Nah, maka di sini dapat kita tuliskan dalam bentuk akar yang lain, yaitu 2/4. 2/4 di sini merupakan 16 dan akar 5-nya kita tulis di sini kembali. Nah, akan sama dengan 2/4/5. Nah, jadi di sini lebih menjelaskan nama lain dari akar 5 dari 16 seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu operasi aljabar pada bentuk akar. Kita klik di sini operasi aljabar pada bentuk akar. Nah, jadi setidaknya di sini yang pertama ini mencontohkan akarnya harus memiliki akar yang sama. Nah, ketika kita menuliskan akar 5, kita bilangannya di sini terserah kita mau diberi berapa. Yang terpenting akarnya sama. Gimana sih cara ngitungnya seperti itu? Nah, di sini ada cara penyelesaiannya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu perkalian dari dua akar. Seumpama kita contohkan 5 kali 9. Nah, di sini kita juga dapat mengeceknya dan di sini juga sudah ada tahap-tahap penyelesaiannya seperti itu. Untuk yang terakhir yaitu di sini sebuah bilangan kuadrat ya. Jadi nantinya akan menjadi dari akar itu dari dua penjumlahan akar dan pengurangan perkalian plus dan minus, maka akan menjadi sebuah seperti ini. Nah, di sini sudah dijelaskan cara-caranya. Nah, kesimpulannya di sini ini lebih menjelaskan tentang operasi aljabar pada bentuk akar ini lebih menjelaskan pada sifat-sifatnya. Nah, di mana sifat-sifat bentuk akar di atas menjelaskan bahwa perkalian dua bentuk akar senama dengan indeks N sama dengan perkalian radikal dari masing-masing bentuk akar dengan indeks N. Hal demikian berlaku juga untuk operasi pembagian untuk akar senama. Untuk penjumlahan dan pengurangan dengan bentuk akar yang sejenis, maka yang dijumlahkan atau dikurangkannya adalah koefisien dari masing-masing bentuk akar, lalu dikalikan dengan bentuk akar tersebut seperti itu. Nah, karena di sini sudah saya jelaskan semua. Nah, untuk yang terakhir yaitu hapus iklan. Di mana hapus iklan ini ketika kita ingin menghapus iklannya, maka kita bisa membayarnya dengan tadi yaitu sebesar 20.000. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya review dari aplikasi Matematika SMA akar dan pangkat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.